Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Walid dari channel YouTube Ali Syarif. Di sini beliau mengungkap atau mengutarakan sebuah statement tentang Yusuf Mansur yang maju sebagai calon legislatif dari Partai Perindo. Teman-teman, sekedar mengingatkan saja, dan kita semua sudah tahu bahwa sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Dalam hal ini pemilihan legislatif, Yusuf Mansur ikut terlibat sebagai calon legislatif dari Partai Perindo, partainya Pak Haritano Sudibyo tentunya ini teman-teman. Saya tidak tahu juga kenapa Yusuf Mansur harus melalui Partai Perindo ini, padahal masih banyak partai-partai lain, terutama partai-partai yang berbasis religi. Memang tidak ada salahnya juga, tapi sangat disayangkan sekali ketika seorang Yusuf Mansur yang selama ini dikenal sebagai tokoh agama, kebanyakan biasanya itu pasti bergabung di PKB, di P3, entah itu di PKS. Intinya tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi masalah utama di sini adalah seorang Yusuf Mansur yang masih memiliki masalah-masalah yang belum terselesaikan. Saya masih ingat betul apa yang dikatakan oleh Pak Soeharto ketika kami wawancarai di rumahnya di daerah Grobogan sana, teman-teman, Jawa Tengah. Dia mengatakan bahwa tentu untuk seseorang ini ala dia sebagai seorang masyarakat biasa yang justru lebih paham gitu. Dia mengatakan begini, Pak Soeharto, untuk orang-orang itu maju sebagai caleg seperti misalkan Yusuf Mansur, tentu itu tidak membutuhkan dana yang sedikit, itu membutuhkan dana yang besar. Kenapa dana itu tidak digunakan saja untuk mengembalikan hak-hak dari para korban investasi ini gitu, hak-hak dari para investor gitu. Dan saya sepakat dengan itu gitu, bahwa kenapa seorang Yusuf Mansur yang masih memiliki banyak masalah terkait, masih ada banyak masalah yang menyeret namanya, masih ada banyak masalah yang itu beririsan dengan dia, tidak dia selesaikan dahulu, malah maju sebagai caleg. Tentu banyak kemudian opini liar yang bermunculan gitu. Salah satu dari opini netizen yang sempat saya bacakan di salah satu konten yang membahas Yusuf Mansur itu mengatakan begini, jangan sampai Yusuf Mansur ini maju sebagai caleg hanya untuk mengamankan dirinya, kalau misalkan dia kemudian besok ini duduk di DPR gitu, kan akan makin sulit lagi tersentuh gitu. Nah ini kemudian yang saya notice gitu, bahwa apakah memang Yusuf Mansur ini maju sebagai caleg dengan harapan nantinya akan terpilih, lalu kemudian posisinya akan semakin aman gitu. Karena hari ini saja dia sudah sulit untuk disentuh gitu. Hari ini saja sudah sulit untuk dijangkau gitu. Konon misalnya besok dia justru terpilih, maka ini wanti-wanti saya buat teman-teman agar kemudian jangan sampai mau terjatuh di lubang yang sama gitu. Mari kita simak pendapat dari Profesor Ali Syarif mengenai Yusuf Mansur yang maju sebagai caleg dari Partai Perindo ini, teman-teman. Perbincangan kali ini saya ingin mengupas berkaitan dengan salah seorang ustadz kita, konon katanya ustadz, yaitu Yusuf Mansur, yang belakangan sudah menjadi calon anggota legislatif untuk tingkat pusat, DPR pusat, dari Partai Perindo. Nah, ini menarik yang kita ingin bahas, ingin kupas, supaya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Pertama, Yusuf Mansur yang dikenal sebagai ustadz itu, ya. Yang kedua, soal pilihan bergabung dengan partai politik. Pertama, bahwa ustadz itu disebut sebagai warasyatul anbiya, pewaris para nabi. Itu ya, luar biasa ini. Jadi dia itu membawa misi legacy kenabian. Yang dibawa adalah legacy Nabi Muhammad, yang innamal bu'istu liutami makarimul akhlak. Tujuannya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua, bahwa partai politik itu memiliki misi, visi, program kerja, dan target yang ingin dicapai, atau yang disebut dengan mereka mempunyai political endeavor, ya, punya tujuan-tujuan politik. Jadi dua hal ini yang apabila kita gabung, maka
Kenapa kemudian menjadi Yusuf Mansur? Jawabannya inilah yang menarik kita telanjangi. Ya. Saya tidak habis pikir seorang ustadz, seorang yang dikenal sebagai penceramah, ulama, ya, tiap hari dia mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan al-Islam. Tiap hari dia mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup dengan doa-doa, dengan zikir-zikir, dengan ayat-ayat Quran. Diajarkan kepada umatnya, diajarkan kepada siapa saja yang ingin, karena dia publis di medsos-medsos itu. Manfaat membaca ini, manfaat membaca surat ini berapa kali dan lain sebagainya. Ujungnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Ujungnya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan hidup. Tapi apa yang dicapai oleh Yusuf Mansur dengan ajaran-ajaran itu, pilihannya kepada Partai Perindo, pilihannya kepada Paytrend yang kemudian menjadi rugi, pilihannya kepada bisnis batubara yang merugikan miliaran umat, ya, yang diajak dia untuk berinvestasi, ya. Itu menurut hemat saya tojanya bertentangan dengan apa yang dia maksud dengan ajaran-ajaran yang dia tebarkan ke jamaah-jamaahnya, ya, yaitu untuk berbagai macam penyelesaian hidup dengan sangat ringan sekali, hanya membaca ratusan kali, ribuan kali, atau beberapa kali ayat yang diajarkan itu, zikir, salawat, dan lain sebagainya itu. Jadi saya kira, ya, adalah buat saya itu, dia itu tidak mendapatkan hidayah kalau kemudian jatuh pilihannya kepada partai yang dipimpin oleh Haritanu itu. Kenapa? Kenapa begitu? Coba bayangkan, nanti pada saat kampanye, dia turun menjadi juru kampanye, karena pasti diharapkan oleh Haritanu untuk menjadi jurkam. Sedangkan yang dilawan misalnya adalah orang seperti Anies Baswedan dan Cak Imin. Dua-duanya berlatar belakang keislaman yang sangat kuat, mempunyai jamaah yang kuat, mempunyai pendukung Islam yang kuat, dan dikenal sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di kalangan umatnya, mempunyai jamaah dan publiknya. Kemudian dilawan oleh Yusuf Mansur yang sama-sama seorang muslim. Hanya karena ada kepentingan politik di sana. Kepentingan politik Haritanu, quote and quote, adalah Perindo. Ya. Jadi logikanya di mana? Terus dia mau berjuang melalui Partai Perindo. Kalau ia berhasil duduk sebagai anggota DPR, kalau kemudian menguasai jumlah kursi di DPR sehingga menjadi mayoritas, lalu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang signifikan. Tapi kalau hanya sekedar, belum tentu juga dia terpilih karena partainya juga di bawah parliamentary threshold, ya. Itu dia bekerja untuk Haritanu, bekerja untuk Perindo. Apa dia tidak melihat ada partai-partai yang membawa panji-panji Islam, yang ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti ada P3 di situ, ada PAN di situ, ada PKS di situ, ada PKB di situ, ada Partai Umat di situ. Kenapa kemudian tertarik kepada partai yang ketua umumnya Haritanu itu? Ya. Misinya juga tidak ada kaitannya apalagi dengan ajaran Islam, apalagi dengan misi keislaman. Saya tidak mengerti dalam hal ini, ya. Jadi ini kira-kira, ya, apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dari awal sampai akhir, ujungnya keputusannya, pilihannya bersama partai yang tidak membawa panji Islam. Ya, saya paham maksud dari Bapak Ali Syarif ini membahas, beliau lebih cenderung kepada Yusuf Mansur yang selama ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang figur agama, figur tokoh agama, lantas kemudian menjadi aneh ketika bergabung di sebuah partai yang mana itu adalah Partai Perindo, yang ketuanya adalah Haritanu Sudibyo gitu. Tentu teman-teman sudah ketahui sendiri siapa Haritanu Sudibyo gitu. Saya akan lebih menekankan kepada bahwa buat apa sih Yusuf Mansur ini nyalek gitu. Masalahnya masih banyak gitu.
Ketika ada orang-orang yang datang menagih uangnya untuk dikembalikan, menagih haknya untuk dikembalikan, seperti misalkan kemarin 14 karyawan Paytren meminta agar gajinya itu dikembalikan, Yusuf Mansur tidak bergeming gitu. Kemudian Yusuf Mansur muncul dan mengatakan seolah-olah tidak memiliki duit, tidak punya duit. Tapi di sisi lain dia bisa maju sebagai calon legislatif lewat Partai Perindo. Saya tentu dari awal ketika Yusuf Mansur mengatakan bahwa bersabarlah, kita masih berusaha, kita masih ikhtiar. Ini adalah jawaban dari orang-orang pelit yang tidak ingin bertanggung jawab gitu. Karena tentu teman-teman tahu bahwa sering saya juga ini teriakan, sering saya juga ini suarakan bahwa Yusuf Mansur itu punya bisnis gitu. Punya bisnis gitu. Dia itu punya saham di warung Stick and Stick. Di warung Bebek Selamat, dia punya saham di sana. Dan justru sahamnya itu besar teman-teman, gak main-main. Kalau dia pernah bilang di salah satu video bahwa dia akar rumput itu omong kosong. Dia berperan penting di sana teman-teman. Di warung Stick and Stick itu Yusuf Mansur tidak main-main gitu. Jadi ketika dia mengatakan ada orang yang meminta haknya, lalu Yusuf Mansur mengatakan sabar ya, kita ikhtiar. Ini adalah bagian dari pelitnya dia, bagian dari upaya dia untuk tidak bertanggung jawab. Tentunya teman-teman, saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu gitu, karena contoh dia bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif, tapi dia tidak bisa mengembalikan uang orang yang tidak seberapa itu gitu. Karyawan Paytren 14 orang itu hanya menuntut gajinya. Wahai Yusuf Mansur, kenapa Anda tidak juga menyelesaikan hak-hak dari orang-orang ini gitu? Anda itu sangat aneh sekali gitu. Gaji dari para karyawan Paytren yang bekerja di tempat Anda tidak bayar gitu. Lantas Anda mencalonkan diri sebagai calon legislatif, ini kan lucu gitu loh. Dimana kemudian kita bisa percaya seorang Yusuf Mansur mampu membawakan aspirasi masyarakat, mampu membawakan suara masyarakat, mampu mengemban amanah ketika di dalam sistem Paytren yang skupnya lebih kecil daripada negara saja, dia tidak bisa amanah teman-teman. Bagaimana bisa kita mau bilang bahwa dia bisa dipercaya? Sementara dalam investasi batubara yang juga menyeret namanya, itu bermasalah teman-teman. Hotel City, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Kondote Moyavidi. Bagaimana mau dibilang orang ini layak untuk dipilih, yang kemudian besok akan amanah dan menjalankan apa yang sudah menjadi visi misi dia? Tentu ini sangat meragukan sekali bagi saya teman-teman. Saya lebih menekankan ke situ gitu. Kalau Bapak Ali Syarif menekankan bahwa kenapa Yusuf Mansur yang selama ini berkoar-koar tentang Islam lalu kemudian masuk di Partai Perindo yang ketuanya adalah Haritano Sudibyo, tentu teman-teman sudah paham maksud di mana. Kalau Pak Ali Syarif menekankan di situ, saya lebih menekankan kepada Yusuf Mansur ini belum layak untuk maju sebagai calon anggota legislatif gitu. Dari partai manapun dia belum layak karena masih ada masalah-masalah yang belum dia selesaikan teman-teman. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Masih banyak orang-orang yang kemudian menuntut haknya untuk diselesaikan, tapi Yusuf Mansur diam begitu saja. Tapi di sisi lain dia maju gitu. Akan ada netizen yang kemudian berkata bahwa apakah Yusuf Mansur ini maju sebagai caleg untuk mengamankan posisinya agar tidak tersentuh, agar terlindungi. Karena hari ini saja Yusuf Mansur belum menjadi anggota DPR, itu sudah sulit disentuh teman-teman. Sudah sulit untuk tersentuh. Konon besok kalau misalkan Yusuf Mansur bisa duduk di parlemen, menjadi anggota DPR, maka saya yakin dan percaya, sangat yakin dan percaya akan lebih sulit lagi untuk tersentuh teman-teman. Maka saya harap untuk dipertimbangkan matang-matang, terutama untuk dapil Jakarta Timur, karena saya dengar bahwa Yusuf Mansur ini dapilnya di Jakarta Timur. Jangan sampai kemudian Anda menjadi salah satu orang yang membuat orang ini sulit tersentuh teman-teman. Tentukan pilihan Anda dengan sangat matang, dengan melalui riset, dengan melalui pertimbangan dan rekam jejak yang jelas. Jangan kemudian asal memilih tanpa melihat rekam jejak orang ini gitu. Saya pikir rekam jejak Yusuf Mansur sudah banyak bertebaran di media sosial gitu. Masalah-masalah yang menyangkut nama dia, bagaimana Yusuf Mansur tidak punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dengan para investor yang bermasalah dengan dia gitu. Yang paling terbaru ini adalah perumahan Kaisal Mansur. Banyak dari mereka orang-orang yang sudah mendp untuk membayar rumah ini itu mengatakan bahwa mereka tertarik untuk ikut dalam DP, untuk membayar DP di perumahan Kaisal Mansur itu karena di sana ada nama Yusuf Mansur.
Maka sekali lagi saya katakan untuk dipikir lebih matang lagi, dipikir 2 kali, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, yang justru Anda memilih orang-orang yang salah, memilih orang-orang dengan rekam jejak yang penuh dengan kezaliman, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.